Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Shalom semuanya. Selamat datang di acara bersama-sama dengan PDK Maria Bunda Allah. Bagi teman-teman yang baru pertama kali ikutan acara kita, selamat datang dan selamat bergabung bersama-sama dengan kami di sini. Seperti biasa, saya Riana Atmajaya yang akan menjadi moderator pada hari ini, yang akan ditemani oleh suami saya, Andy Tirta. Halo. Tuhan tidak memanggil mereka yang sempurna, tetapi Tuhan memanggil mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk berarti kita mau terus-menerus belajar untuk lebih mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan untuk mengisi kehidupan kita yang sementara ini. Dan mengisi kehidupan bukan berarti kita hanya mengikuti keinginan-keinginan kita semata, tapi kita mau mengikuti keinginan Tuhan. Dan menjadi dewasa terutama dalam iman adalah pilihan. Dan Tuhan ingin kita terus belajar tentang iman kekatolikan kita dalam mengisi hidup kita. Karena hidup adalah proses pembelajaran. Dan Tuhan bekerja lewat kita semua, lewat hal-hal kecil yang kita kerjakan setiap hari. Menabur kebaikan, maka semoga kita akan menerima berkat. Dan pada hari yang penuh berkat ini, kita mengundang satu Romo yang spesial nih. Romo Andang Binawan. Saya akan memperkenalkan diri secara singkat. Romo Andang, nama lengkapnya adalah Romo Alexius Andang Listia Binawan SJ. Betul kan ya Romo ya? Semoga betul, nggak salah. Romo adalah seorang Romo Jesuit, tentunya SJ. Seorang ahli hukum gereja, alumnus dari Catholic University of America di Washington. The best school ya. Juga lulusan dari Catholic University of Leuven di Belgia. Dosen hukum gereja di Sekolah Tinggi Filsafat Diarkara Jakarta. Dan pemerhati ekologi khususnya sistem pengelolaan sampah. Dan Romo adalah Romo yang terkenal dengan Romo lingkungan hidup. Dan saya suka sekali dengan satu filsafatnya Romo yang tadi saya sempat baca adalah filsafat tentang layangan, benang dan layangannya yang melayang di udara. Hidup kita seperti itu, yang kecil tapi berharga di mata Tuhan. Dan Romo nanti akan jelasin. Dan tema yang kita bawakan hari ini adalah bahagia bersama-sama dengan Tuhan. Banyak dari kita yang kita lahir dan banyak dari kita yang kurang bahagia ketika menjadi kita. Jadi kita kadang-kadang suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Wah, si A lebih hebat dari saya. Si B kok lebih ganteng dari saya. Oh, si C kok kenapa lebih talenta, punya talenta lebih banyak daripada saya. Sementara waktu, saya punya apa? Tanpa kita melihat potensi diri kita sendiri. Tuhan menciptakan kita masing-masing dengan talenta, dengan kelebihannya, dengan berbagai macam yang Tuhan sudah siapkan dan sediakan untuk kita mengisi kehidupan kita. Jadi kita akan membahas itu lebih dalam, nanti Romo mungkin punya topik yang lebih detail lagi. Jadi nanti Romo akan berbicara lebih banyak tentang gimana cara kita berbahagia dalam Tuhan. Dan sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita bersama-sama kita mohon berkat Tuhan, pimpinan Roh Kudus, agar acara bisa berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir nanti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang menghadap Engkau Bapa mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk berkat yang baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada hari ini kami boleh bersama-sama belajar kembali, datang kembali ke hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur atas kehidupan yang Engkau masih percayakan dan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk nafas kehidupan ini. Terima kasih untuk kesehatan yang masih boleh Kau berikan kepada kami. Kami sering take it for granted. Kami pikir kalau kesehatan dan hidup ini adalah milik kami Bapa. Dan semua itu adalah rahmat dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kehidupan yang masih boleh Kau percayakan kepada kami. Kesempatan hidup yang masih boleh Kau berikan kepada kami. Terima kasih. Dan Bapa, pada hari yang berbahagia ini, kami datang bersama-sama Bapa, ingin belajar tentang bagaimana kami boleh hidup berbahagia bersama-sama dengan Engkau Bapa, mensyukuri rahmat dan berkat yang Engkau berikan dan Engkau sediakan bagi kami.
Bapa yang Maha Kasih, kami mohon urapan Roh Kudus-Mu untuk kami yang hadir di sini, untuk semua teman-teman dimanapun mereka berada, dimanapun teman-teman berada pada saat ini, terutama untuk Romo Andang yang akan menjadi narasumber kami. Bapa, urapi Romo Andang dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi lidah, pikiran, hati, dan semua keberadaan Romo. Berkati semua alat-alat elektronik yang kami pakai, Bapak, untuk acara pertemuan kami pada hari ini, agar segala sesuatu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pimpin Romo dan pimpin kami semua, agar kami boleh belajar bersama-sama Bapak, saling menguatkan satu sama lain, dan boleh menjadi teman seperjalanan untuk boleh bersama-sama menuju rumah-Mu yang abadi satu hari nanti, di mana kami boleh mempersiapkan hidup kami, memberikan hidup kami yang terbaik Bapa dalam mengisi kehidupan ini, sehingga satu hari nanti kami boleh berbahagia bersama-sama dengan Engkau di surga. Bapa yang Maha Kasih, kami persembahkan acara kami dari awal hingga akhir nanti ke dalam tangan kasih-Mu, dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo memperkenalkan diri dong buat kita nih. Selamat sore untuk teman-teman di belahan bumi yang lain, atau juga mungkin selamat pagi kalau ada yang dari belahan Asia. Saya memperkenalkan diri apa lagi ya? Tadi sudah lengkap deh kayaknya. Romo sekarang di paroki mana, Romo? Oh Masih di iya, Malaysia, sorry. Pak? Saya tinggal di Paroki Teresia, tapi ngekos doang di sini. Oh, Jadi ngekos. ya kan saya tadi disebut saya mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara, tapi saya tinggal di Paroki Teresia, Jakarta. Apalagi? Romo jadi Romo sejak kapan, Romo? Baru 28 tahun. Wah, baru 28 tahun. Ya. Kalau untuk ukuran orang muda 28 tahun itu sudah matang sekali loh, Romo. Ya, saya sejak ditahbiskan saya langsung ke DC waktu itu tahun 94. Jadi saya nggak tahu apakah ada teman-teman dari DC di sini karena saya sudah Nah, itu ada apalagi. beberapa dari DC. Atau mungkin waktu saya nggak kenal karena belum lahir kali ya. Ya, mungkin belum pergi ke Amerika Romo waktu itu. Atau belum lahir karena wajah-wajahnya sih tampak baru 20-an. Sementara saya di DC 28 tahun yang lalu. Ya oke, itu tadi sedikit perkenalan saya. Tapi mungkin baik, kita mulai saja langsung mengapa saya menawarkan tema tentang bahagia. Karena memang topik ini kan, atau artinya kebahagiaan itu kan yang paling dicari manusia kan sebenarnya. Bahagia. Dan tentunya kita juga ingat bagaimana Yesus juga sebagai yang tadi disebut Tuhan dan pengantara kita itu menjanjikan kebahagiaan. Ada yang ingat nggak Yesus menjanjikan kebahagiaan di mana? Di sabda di bukit, Romo. Sabda di bukit. Oke. Bukan hanya di surga ya? Enggak dong, Romo. Bahagia di bumi juga. Di doa Bapa kami juga iya. Nah, oke. Saya kira sudah jelas bahwa Yesus itu menjanjikan kebahagiaan. Tapi mungkin pertanyaannya adalah, apakah ada teman-teman yang di sini hadir memang sungguh merasa bahagia? Oke. Kira-kira bahagia yang dirasakan itu apa saja ya? Sukacita. Damai, sukacita, bersyukur, Terus, ketenangan. apalagi? Apalagi? Ada lagi nggak teman-teman yang lain punya pendapat yang Apa yang berbeda? dirasakan dengan kebahagiaan itu sebenarnya apa sih yang dirasakan? Sebenarnya sih kebahagiaan itu kalau menurut saya ya, kalau buat saya kebahagiaan itu adalah satu fulfillment ya, satu perasaan di mana kita berasa kalau Tuhan beserta kita dan kita nggak hidup sendirian. Kalau itu Oke. bahagia menurut saya ya. Jadi Ya. apapun yang kita kerjakan,
Kita nggak berjalan sendirian. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Apapun hasil yang kita dapatkan, kita syukuri. Karena hasil itu dari Tuhan. Tuhan yang membantu kita untuk mendapatkan hasil itu. Jadi kebahagiaan buat saya adalah ketika kita melekat dengan Tuhan, hidup bersama-sama dengan Dia. Iya. Bahagia juga bisa, Romo. Gimana? Bahagia juga bisa begini kan, kita kadang-kadang suami istri kita tanya begini, kamu bahagia nggak sih hidup sama saya? Gitu kan. Kalau gitu bahagia bisa juga rasa gembira, rasa senang. Betul nggak, Romo? Iya, oke. Tapi apa begitu mengatakan ada rasa bahagia, rasa gembira, rasa senang, memang ada bedanya antara senang, gembira, dan bahagia? Klasik Ada nggak? omongan Pasti tanya kayak ada. gini. Kalau bahagia, Ada bedanya nggak? ya Ya, yang pasti kalau dari bahasa Inggris, happiness and joy itu pasti different. Pasti beda. What's the difference between Kalau misalnya happy, joy? happiness itu cuman misalnya contoh kita pengen beli barang atau kita kepengen banget beli mobil baru gitu loh. Begitu punya mobil baru, wah seneng punya mobil baru, tapi berapa lama kita seneng? Gitu loh. Jadi kesenangan itu ada batas waktunya. Sementara waktu kalau joy itu adalah kesenangan yang mendalam, yang kita bisa rasakan terus-menerus. Itu joy. Iya. Itu menurut saya. Nah, sebenarnya teman-teman sudah tahu, jadi saya nggak perlu lagi berpanjang-panjang dong ya. Ya kan? Karena memang sebenarnya itu yang mau saya sampaikan. Well, ketika tadi dikatakan bahwa kita bahagia itu ketika bersama dengan Tuhan, ketika bersama dengan Tuhan itu yang dirasakan apa sih? Tadi kan bahagia. Anda pernah mendengar nggak rumusan kebahagiaan yang dibuat Santo Paulus? Saya yakin Anda tidak tahu. Saya yakin tidak tahu. Apa yang dikatakan Santo Paulus tentang bahagia. Karena apa? Karena yang Anda ingat adalah buah roh. Padahal, coba perhatikan. Ketika kita bersatu dengan Tuhan, kan berarti itu ada roh Tuhan ada di dalam diri kita. Berarti ada yang keluar dari diri kita. Nah, itulah kebahagiaan, bukan? Nah, ketika ngomong buah roh, ada di mana coba? Di Perbuatan kita, Romo. bukan di surat Santo Paulus yang di mana? Oh, ini ya, kayaknya ada di Korintus deh. Boleh saja, coba deh di mana. Oke deh, supaya cepat. Coba buka Galatia 5:22. Kan tadi sudah dikatakan sebenarnya, ya kan? Apa itu buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, itu bahagia nggak? Ya itulah bahagia sebenarnya. Memang yang dikatakan adalah apa yang keluar yang tampak dari orang lain, tapi yang dirasakan dari dalam diri adalah kebahagiaan, bukan? Ketika kita damai, kita sukacita, kita lemah lembut, kita sabar, itu kan buah roh, penguasaan diri. Nah memang ketika tadi saya katakan, hari ini saya tidak membahas layang-layang sih, cuma memang itu ada kaitannya dengan bagaimana penguasaan diri itu, yaitu ketika kita memang sudah dipegang Tuhan. Well, sebelum saya masuk pada materi yang saya siapkan, saya memang paling suka mengibaratkan hidup ini seperti layang-layang. Memang kebetulan dari usia Anda masih bisa memahami lah layang-layang itu seperti apa. Karena kalau anak-anak milenial udah nggak ngerti layang-layang. Maksud saya dinamika layang-layang itu bagaimana. Nah, mari kita lihat bagaimana ketika layang-layang itu ada di dalam sebuah angin ribut tetapi dengan benang yang kuat, dengan yang menerbangkan itu ahli,
dan kita percaya, maka layang-layang itu tenang, bukan? Tetap tenang di dalam angin. Nah, itulah hidup yang bahagia. Jadi kita berpegang pada Tuhan, kita sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Maka pertanyaannya sekarang adalah yang kedua, kalau kita sudah tahu ternyata apa itu bahagia, kok ternyata tidak banyak pengikut Kristus yang bahagia? Itu kenapa? Kira-kira kenapa? Dosa. Romo, Ya, untuk mencapai ini loh, untuk mencapai buah-buah roh ini tuh perjuangannya tuh luar biasa banget. apa yang sulit sih? Ya sulit lah Romo, Sulitnya apa? Coba, sulitnya apa, coba? Romo. Contoh misalnya, apa Ya, namanya, kita berbuat kasih. Mengasihi orang yang gampang kita kasihi, gampang Romo. Tapi mengasihi musuh, orang yang ngeselin, itu amat sangat susah. Oke? Sukacita. Coba kalau kita dalam pencobaan, dalam gelombang badai, kayak layangan udah mau putus gitu loh. Gak jelas banget gitu loh. Terbangnya kemana? Apa ada sukacita? Bisa, tapi dengan catatan. Kita benar-benar harus punya iman yang kuat untuk itu. Makanya kayak, iman itu apa? Iman. Nah, iman itu apa nih? Iman yang kuat. Iman itu apa, iman? ya ketika kita pasrah dan kita berani untuk, ya udah let go lah, terserah Tuhan mau gimana, kita jalan sama-sama aja dah. Itu loh. Saya rasa juga kadang-kadang praktek Romo. Dari hal-hal yang kecil ya. Dari hal yang kecil kalau kita bisa melalui semuanya gitu, kayak dari selain naik kelas gitu ya. Kalau semuanya dari yang kecil sih gitu ya. Kadang-kadang saya suka berpikir itu para martir itu gimana bisa mau jadi martir gitu loh. Maksudnya kita pernah nonton itu The Greater Glory Ya, yang dari The Greater The Greater Glory yang di Meksiko itu, sampai orang bilang tentara mau datang pun nggak bergerak, dia mati gitu. Cuman saya bilang kalau orang sampai itunya udah begitu tingkatannya, itu udah luar biasa. Semuanya itu nggak mungkin terjadi kalau kita mulai dari yang kecil gitu loh. Ya, Saya semua rasa sih gitu, proses dari yang kecil dulu. Kalau dibilang susah ya semua susah. Tapi kalau dari kecil udah ini. Kalau begitu, yang akan saya coba tawarkan pada pagi hari ini adalah tentu satu, tentang pemahaman. Apa itu bahagia? Pendalaman deh maksud saya, karena sebenarnya teman-teman sudah tahu, tadi dari tanya jawab saya sudah bisa meraba bahwa teman-teman sudah mulai ngerti sebenarnya. Well, anyway, saya panggil teman-teman ya, saya anggap seusia deh. Meskipun saya pasti lebih tua dari Anda. Pak Andy usia berapa sekarang? Suami saya sudah 60, Romo. Oh iya, ya. Oke. Sama lah dengan saya. Gitu kan? Malu disebut namanya, disebut umurnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Umur hanya angka katanya. Anyway, kembali saya katakan bahwa pemahaman kita terkait dengan kebahagiaan sudah, tapi mungkin sedikit akan saya perdalam. Tapi yang kedua adalah apa yang kira-kira bisa kita lakukan supaya benar-benar bisa mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Maka pada poin inilah saya mau masuk pada apa yang coba saya siapkan. Sebenarnya ini bukan materi baru karena mungkin ada 1-2 teman yang pernah mengikutinya, meskipun dengan tentu saja modifikasi dari apa yang sesuai dengan hari ini. Karena itu saya mau masuk pada topik bagaimana kita mau berbahagia bersama Tuhan. Tadi teman-teman sudah tahu apa bahagia itu sebenarnya. Tapi saya ingin lebih memperdalam. Bagaimana Yesus memang menjanjikan, seperti tadi dikatakan, bahwa bukan menjanjikan, tanda petik memberikan resep-resep kebahagiaan. Sabda bahagia di bukit yang tadi sudah disinggung adalah ketika dikatakan tentu saja sangat kontroversial dan menjadi susah dipahami karena kok bahagia itu miskin, kok bahagia itu berduka cita, kok bahagia itu lapar dan haus, itu gimana maksudnya? Tentu saja banyak sekali
Kebahagiaan yang di sini dikatakan yang dianiaya itu kan sakit. Nah, kebahagiaan yang ditawarkan Yesus memang sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang sering dipahami manusia pada umumnya. Karena memang kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang tentu saja terkait dengan iman kita. Maka saya bukan mau memperdalam terkait dengan sabda bahagia tadi. Memang itu tentu saja ada kaitannya, tetapi saya ingin mengajak melihat itu dari kacamata apa yang dijanjikan Tuhan di tempat lain. Yaitu terutama di dalam Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 12. Ini salah satu ayat favorit saya yang mengingatkan saya tentang arti bahagia dan bagaimana kita bisa bahagia. Mari kita baca. Pada suatu hari Yesus bersabda begini, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Nah, teman-teman, bagi saya, janji ini menjadi begitu indah, tapi begitu tajam. Meskipun agak susah dipahami. Tapi mari kita lihat lebih dahulu bagaimana. Poin yang pertama adalah ketika ada di ayat 11 dikatakan, "Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Sukacita penuh itulah bagi saya kebahagiaan. Mungkin kita sudah mengalami sukacita, tapi kalau belum bersama dengan Tuhan, maka belum penuh. Tapi mari kita lihat ada dua resep di sini, yaitu di ayat 9 dan di ayat 12. Yang pertama adalah tinggallah di dalam kasih-Ku, dan yang kedua perintah untuk saling mengasihi. Jadi sebenarnya ketika kita beriman untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap budi, dengan segenap jiwa, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, maka itulah sebenarnya kita harusnya bisa bahagia. Cuma mungkin pertanyaannya adalah mengapa sih kita belum bisa bahagia? Ya sebenarnya karena kita belum sungguh bisa mengasihi Allah. Belum sungguh bisa tinggal di dalam kasih-Nya dan belum bisa mengasihi dengan tulus. Nah sekarang saya ingin mengajak melihat dan memperdalam tadi apa yang sudah dipahami teman-teman ketika saya bertanya, apa sih bedanya senang, gembira, bahagia? Karena memang di dalam bahasa Indonesia atau di dalam bahasa Inggris, itu ada 3 kata, bukan? Di dalam bahasa Inggris ada, tadi sudah disinggung, ada happy, ada joy, tapi juga ada satu lagi, glad, bukan? Being glad atau gladness, happiness, joyfulness. Nah, itu adalah 3 kategori yang bisa dibedakan menurut saya. Mungkin pemahaman umum itu sama, tetapi seperti halnya di dalam bahasa Inggris ada 3, di dalam bahasa Indonesia juga ada 3. Senang, gembira, dan bahagia. Yang sering dicampur adukkan dan sering ditukar-tukarkan. Karena memang pemahaman umum adalah ya nggak ada bedanya. Tapi kali ini saya ingin melihat dan menawarkan pemaknaan dari kacamata iman. Yaitu bahwa bahagia itu adalah sukacita penuh. Bahagia adalah sukacita bersama Tuhan. Coba lihat aja. Bagaimana kisah tentang pemuda kaya. Bukankah dia sudah pernah mengatakan atau bertanya kepada Yesus, "Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku sempurna?" Kira-kira kan begitu, bukan? Pemuda kaya tadi mengatakan bahwa aku sudah melakukan banyak hal bagi Tuhan.
Aku sudah berderma, aku sudah ke gereja, aku sudah melakukan hukum Tuhan, tidak berzina misalnya, tidak mencuri, tidak berbohong. 10 perintah Allah dipenuhi. Tapi bagaimana saya sempurna? Nah, sempurna adalah bahagia penuh. Apa kata Yesus? Mungkin kita semua ingat, bukan? Bahwa bahagia di dalam kesempurnaan adalah tinggallah semuanya itu, juallah, ikutlah aku, gitu kan? Tapi pemuda kaya tadi nggak paham, maka dia nggak berani. Memang dalam hal ini sebenarnya ada dua perbedaan pemahaman. Yesus sendiri sebenarnya tidak mengatakan supaya dijual dalam arti literal. Tapi dijual itu ambillah jarak dari kekayaanmu. Prioritaskanlah Tuhan sebagai yang pertama. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kalau kamu itu masih memikirkan harta bendamu, ya berarti belum mengasihi sungguh-sungguh, bukan? Itulah bahayanya. Maka jualah itu. Bagikanlah kepada orang miskin, berarti kasihilah orang miskin. Itu baru akan sempurna. Tapi ketika dipahami bahwa itu berarti harus meninggalkan secara total begitu saja, dijual beneran gitu ya, memang menakutkan. Tetapi yang dikehendaki Tuhan bukan itu. Tapi yang juga pesan kedua adalah bagaimana sebenarnya kekayaan materi, kekayaan finansial bukan jaminan bahagia, bukan? Kebahagiaan penuh adalah ketika kita sebagai pengikut Kristus mengikuti Tuhan. Nah, disinilah kata sukacita penuh, kata bahagia, memang harus dibedakan dengan senang dan gembira, karena kalau kita tidak hati-hati, seperti tadi pemuda kaya juga akan takut ketika kesenangannya hilang. Nah, yang pertama, seperti sudah saya tunjukkan di sini adalah bahwa kita harus memahami, senang. Bagi saya, senang itu tadi sudah disinggung, kalau kita beli mobil, ya kita senang. Dengan kata lain, senang itu kalau saya merumuskan, itu terkait dengan kebutuhan fisik kita. Tapi sebenarnya beli mobil itu ada dua. Beli mobil itu ada dua kesenangan. Satu senang, satu gembira. Karena apa? Tergantung mobilnya dong, ya kan? Kalau yang dibeli itu Ferrari, itu bukan hanya soal senang, tapi gembira. Karena apa? Saya mempunyai simbol status yang baru. Jadi lebih efek psikologis. Tapi itu nanti kita yang tahap kedua. Tapi yang mau saya katakan kedua adalah bahwa senang itu datang dari luar. Kita bisa membelinya. Maka sebenarnya dengan dibeli ya berarti bisa didapat dengan gampang. Tapi begitu didapat dengan gampang, ya lalu sementara saja. Nah, kesementaraan itu akan menjadi kelihatan kalau kita makan. Makan enak pagi ini atau sore hari ini, ya besok pagi pasti akan diulang. Karena memang senang itu kebutuhan fisik yang sangat bersifat sementara. Nah, mengapa hal ini saya sampaikan? Orang sering mengira bahwa senang ditambah senang, ditambah senang, ditambah senang, itu akan bahagia. Tetapi, mari kita lihat. Makan enak, tambah makan enak, tambah makan enak. Apakah akan ada kebahagiaan? Nggak jaminan. Bahkan mungkin malah menjadi tidak menggembirakan, karena kita bukan hanya kita tidak mendapatkan kelebihan kegembiraan, tapi malah kelebihan samcan, gitu kan? Tapi mari kita ingat juga, yang terakhir bagi saya penting, bahwa kesenangan fisik inilah yang dicari anak-anak. Anak-anak menjadi sangat obsesif dengan hal-hal seperti ini. Karena apa? Anak haus sedikit, kekurangan susu sedikit, nangis. Ya kan?
lapar sedikit, nangis. Tidak nyaman sedikit udaranya, nangis. Nah, ini berarti obsesif, bukan? Tapi orang yang dewasa pasti enggak dong. Orang yang dewasa mengejar apa yang namanya kegembiraan. Sorry kok, balik ke sini. Nah, bagaimana bisa senang? Seperti tadi, jelas ketika kita mendapatkan atau membelinya dari luar dan dalam arti tertentu, ya, memenuhi kebutuhan fisik. Anyway, kita masuk pada yang gembira. Kita tadi tahu bahwa membeli mobil itu bisa menyenangkan, tapi juga bisa menggembirakan karena terkait dengan simbol status. Mengapa? Karena memang kegembiraan itu terkait dengan kebutuhan-kebutuhan emosi, kebutuhan psikis, kebutuhan jiwa sebenarnya. Bukan jiwa dalam arti spirit, tapi jiwa dalam arti soul. Soul dalam arti kebutuhan batin, mental. Maka memang ketika tadi ada kebanggaan, ada achievement, ada recognition, itu menggembirakan. Mengapa kita gembira bersama teman-teman? Bukan karena kebutuhan fisik tentunya, tapi karena kita bisa chit-chat dengan teman-teman. Bukan soal chit-chatnya, tetapi bahwa teman-teman saling mengakui, saling menerima. Itulah kegembiraan. Bahkan perjumpaan virtual pun bisa menggembirakan karena memang kita bisa saling menyapa, saling mengakui intinya. Meskipun demikian, toh masih kelihatan bahwa ada datang dari luar, meskipun ya ada usaha untuk memahaminya, maka itulah tadi usaha dari dalam. Menjadi sedikit lebih sulit didapatkan daripada sekedar membeli. Karena membeli kegembiraan itu nggak gampang, bukan? Kita bisa saja chit-chat dengan teman ketika kita mengadakan pesta. Tapi toh harus ada usaha dari kita juga untuk bisa menerima pengakuan dari teman. Nah, inilah yang dicari tanda petik remaja. Remaja sudah tidak lagi obsesif begitu saja pada kebutuhan fisik. Tapi remaja itu mempunyai obsesi untuk mendapatkan pengakuan, untuk mendapatkan achievement, kebanggaan, pride tentunya. Itulah remaja. Maka kita tahu yang bisa dicari di dalam kegembiraan itu adalah dengan usaha. Tetapi yang kedua itu penting, yaitu kita mengorbankan kesenangan fisik, bukan? Mengapa saya mengambil gambar ini? Saya teringat apa yang dikatakan Santo Paulus bahwa hidup adalah sebuah pertandingan, bukan? Tapi bukan pertandingan untuk melawan orang lain. Hidup adalah pertandingan untuk mengalahkan diri sendiri. Jadi kalau kita itu mau berhasil, berarti harus mengalahkan diri sendiri. Demikian juga di dalam konteks kegembiraan, seseorang yang mau mendapatkan prestasi atau pengakuan dari orang lain, seperti seorang atlet, ya dia harus berlatih keras. Dan untuk berlatih keras tentunya adalah dia harus mengorbankan kesenangan fisik, bukan? Harus bangun pagi, harus sungguh berkeringat, harus sungguh berusaha, latihan keras. Itu kan nggak menyenangkan sebenarnya, tapi nanti hasilnya adalah menggembirakan. Berarti ada tanda petik upaya untuk menahan diri. Itulah kegembiraan. Tapi apakah kegembiraan itu kebahagiaan? Nah, ini masalahnya. Ternyata enggak juga. Tapi yang kedua, tadi yang terkait dengan hal ini, tadi yang bisa kita simpulkan apa? Bahwa gembira itu ternyata bukan senang, tambah senang, tambah senang, tambah senang, tambah senang. Tapi ternyata ketika kita harus mengorbankan diri, mengorbankan kesenangan fisik, maka sebenarnya kegembiraan itu adalah
Senang tambah tidak senang, tambah senang, tambah tidak senang, tambah senang, tambah tidak senang. Berarti ada percampuran antara senang dan tidak senang, baru ada kegembiraan. Nah, dari hal ini kita akan mencoba melihat kebahagiaan itu ada di mana. Bagi saya bahagia adalah sesuatu yang lebih dalam. Kebahagiaan adalah pada tataran rohani, pada tataran spiritual. Maka memang datang dari dalam diri kita, bukan datang dari luar. Karena itu memang benar tadi bahagia itu sangat sulit. Bukan karena tantangan dari luar yang sulit, tapi justru dari dalam. Terutama bagaimana kita di dalam bahasa rohani mengikis atau menipiskan ego kita. Karena kebutuhan-kebutuhan fisik tadi itu sangat menggoda. Kebutuhan-kebutuhan yang pride, kebanggaan, harga diri, itu sangat menggoda. Kalau tadi dikatakan mengampuni orang atau mengasihi orang yang menjadi musuh kita, yang mengecewakan kita, itu sangat sulit. Perintah Yesus untuk mengampuni 77 kali 7 itu tidak gampang. Ya karena apa? Karena kita masih sangat terpaku pada harga diri, pada pride. Sehingga ya yang terjadi adalah kebencian, sakit hati. Dan itu justru adalah tantangan dari kebahagiaan itu sendiri. Kalau kita tidak bisa, maka memang susah untuk bisa bahagia. Kalau kita bisa mendapatkan dari dalam, maka kebahagiaan itu akan bertahan lama, bahkan bertahan seumur hidup. Tapi sekali lagi, ini masih sulit dipahami anak-anak remaja. Jadi dengan kata lain, jadi kalau Anda mengajak anak-anak remaja atau sulit untuk tanda petik berdoa atau menjalani hidup rohani bagi anak remaja, sebenarnya dalam arti tertentu wajar. Karena mereka masih sangat terobsesi pada kebutuhan-kebutuhan batin, kebutuhan-kebutuhan mental atau jiwa. Sementara kebahagiaan itu sangat dalam dan tanda petik hanya dipahami orang-orang yang dewasa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Anda dewasa atau belum? Kalau memang ternyata belum paham, ya memang sebenarnya belum sungguh dewasa, karena ini benar-benar harus dipahami dulu. Kita kan tahu, untuk bisa menuju kepada kebahagiaan, ya kita harus tahu dulu apa arti kebahagiaan, baru nanti secara pelan-pelan. Nah, dalam bahasa Santo Paulus tadi, bahwa kita itu lemah lembut, kita itu damai, sukacita, itu kan di dalam bahasa sehari-hari, saya mencoba menawarkannya seperti ini. Kita nggak takut, kita nggak perlu nggak khawatir. Itu kan seperti tadi layang-layang di atas yang diterbangkan di tengah angin ribut. Tapi juga yang pertama, mari kita perhatikan. Apakah bahagia itu berarti tidak sakit? Ternyata enggak. Bukan tidak sakit. Bukan tidak pernah kecewa, tapi kita bisa mengelola semuanya itu dengan baik. Bahkan kalau kita mengambil resep gembira sama dengan senang tambah tidak senang, tambah senang tambah tidak senang, maka bahagia pun demikian. Bahagia itu bukan penumpukan dari senang tambah gembira, tambah gembira, tambah gembira, tambah senang. Bukan. Tapi bahagia adalah senang tambah tidak senang, tambah gembira, tambah tidak gembira, tambah senang, tambah tidak senang, tambah gembira, tambah tidak gembira. Karena apa? Kita harus bisa menahan diri. Bukan hanya kebutuhan fisik, tapi juga dalam arti kebutuhan-kebutuhan batin. Karena kita mau berusaha memprioritaskan Tuhan. Karena memang dari kacamata kita, Tuhan itulah yang memberikan kebahagiaan. Kalau ada kesabaran, ada kedamaian hati, ada penerimaan diri, ada penguasaan diri, seperti dikatakan Santo Paulus, itulah bahagia. Orang Jawa mengatakannya sumeleh. Maaf, saya memakai kata bahasa Jawa karena jelek-jelek begini saya orang Jawa, tapi sangat susah itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sumeleh itu terkait penerimaan diri, tapi juga menerima keadaan di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa rendah hati,
seperti tadi, bisa mengampuni, tapi juga bisa penuh empati pada mereka yang menderita. Sebenarnya ada kebahagiaan di situ. Nah, teman-teman, dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa bahagia itu lebih dalam, lebih besar daripada gembira, dan gembira itu lebih besar dari senang, bukan? Dan disinilah sebenarnya yang mau saya garis bawahi, pembedaan-pembedaan itu adalah terkait dengan apa yang sebenarnya kita cari. Sebagai orang dewasa, nomor 5, saya mau mencoba menggarisbawahi bahwa kalau kita itu memang orang dewasa, mari kita memahami ini dan mencari ini. Dan jangan lupa, Tuhan itu menunjukkan bahwa kebahagiaan itu sudah dijanjikan. Karena Tuhan adalah sukacita penuh, menjanjikan sukacita penuh. Tapi tentunya adalah seperti tadi kita baca di dalam Injil Yohanes, kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya. Nah, mungkin sebagai ilustrasi, ketika saya membaca surat Santo Paulus kepada umat di Tesalonika bab 5:23, ini saya jadi teringat bahwa mengapa kita membedakan senang, gembira, dan bahagia, karena manusia itu mempunyai dimensi tubuh, jiwa, dan roh. Lihat, bahwa manusia itu bukan hanya terdiri dari tubuh dan jiwa dalam arti batin, tapi juga ada roh. Maka, apa sih bedanya jiwa dan roh? Dalam bahasa Inggris mungkin sedikit lebih gampang, satunya jiwa adalah soul, terkait dengan affection, emotion, reason, imagination, logic. Tapi spirit adalah terkait dengan iman kita. Relasi kita dengan Tuhan paling dalam ada di dalam relasi rohani. Dan kebahagiaan adalah realitas rohani. Maka memang, sebagai manusia, kita yang mempunyai 3 dimensi, tiga-tiganya perlu mendapatkan makanan, bukan? Ada makanan jasmani, ada makanan rohani, tapi juga makanan rohani. Apa itu makanan rohani? Sabda Tuhan. Dan juga di dalam gereja kita ditawarkan sakramen. Tapi memang pertanyaannya adalah, kalau kita itu sekarang sudah banyak berdoa, sudah membaca kitab suci, mendengarkan renungan, menerima sakramen, berderma, tapi kok nggak bahagia, salahnya di mana? Nah, ini poin yang kedua, inilah yang ingin saya katakan. Kita sudah paham sekarang, apa itu senang, gembira, dan bahagia. Tapi sekarang jalannya bagaimana? Gereja berusaha menerjemahkan bagaimana jalan bahagia itu dicapai. Jadi, kalau gereja itu membuat hukum, membuat aturan, itu bukan pertama-tama demi kepentingan gereja. Itu ibarat kalau kita itu berjalan, gereja seperti tanda petik polisi, bukan untuk mengawasi, bukan untuk memata-matai, tapi memberikan panduan, menjaga. Ajaran-ajaran gereja adalah rambu-rambu lalu lintas. Di mana kita diingatkan, jangan ke kiri, jangan ke kanan, ayo maju depan. Nah, itulah ajaran-ajaran gereja. Demikian juga ritual-ritual yang kita adakan untuk membuat kita bahagia, baik di surga nanti maupun di dunia. Kalau kita tuh konsentrasinya terlalu banyak nanti di surga, wah, kita malah nggak bahagia di dunia, kan? Nah, ingat, gereja berusaha menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai guru dan Tuhan. Nah, kita mungkin sering lupa bahwa Yesus itu guru. Guru artinya yang memberikan petunjuk, yang memberikan bimbingan. Tapi jangan lupa, ada satu lagi yang sering kita lupakan. Tentang guru, apa itu? Coba perhatikan sekarang, teman-teman, kan semuanya pernah sekolah, ya kan? Yang paling menyenangkan waktu sekolah apa? Biasanya dikatakan kalau sekolah itu menyenangkan ketika libur, ketika pulang pagi, ketika gurunya nggak masuk, ketika nggak ada PR, ya kan? Tapi coba perhatikan saja, kalau Anda punya anak, apakah disekolahkan ke sekolah yang banyak liburnya, yang gurunya banyak nggak masuk, yang nggak ada PR? Apakah yang seperti itu? Pasti nggak dong.
Kalau pertanyaannya juga dibalik, apa yang tidak menyenangkan pada waktu sekolah? Ya tentunya adalah ujian, ulangan, guru yang galak, guru yang killer, gitu kan. Tapi mungkin pertanyaannya juga sama. Kalau guru nggak killer, guru nggak galak, guru nggak memberikan PR, nggak memberikan ujian, kita naik kelas nggak? Nah, tadi kan sudah dikatakan, kita harus naik kelas. Untuk bisa naik kelas, perlu ada ujian. Nah, demikian juga Tuhan. Kalau kita mau mencapai kebahagiaan, Tuhan juga memberikan ujian-ujian. Maka seperti tadi saya katakan, bagaimana bahagia itu bukan soal senang, tambah gembira, gembira, gembira. Bukan. Tapi senang, tambah tidak senang, tambah senang, tambah tidak senang, tambah gembira, tambah tidak gembira. Karena yang tidak gembira, yang tidak senang, bukan tidak mungkin, itu adalah ujian supaya kita naik kelas. Yesus bukan hanya guru, tapi juga memberikan teladan ketika dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan, dan hidup. Hidup itu hidup sejati, hidup bahagia. Yesus sendiri bukan hanya mengajarkan sebagai guru, tapi dia sendiri menjadi jalan, contoh, menjadi teladan. Dan apa itu teladannya? Tidak bisa tidak, ketika dia mengasihi kita. Coba perhatikan apa yang dikatakan Yesus tadi. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Mengasihi. Nah, mungkin di sini pun sebenarnya kita bisa memperdalam lagi, tapi waktu kita kan nggak banyak. Hanya sepintas saja saya katakan, apa itu kasih? Kalau tadi di dalam bahasa Indonesia ada 3 gradasi, senang, gembira, dan bahagia, kata kasih itu pun mempunyai 2 sinonim, tapi juga mengandung gradasi. Cuma dalam bahasa Inggris memang nggak ada. Saya coba cari-cari, mungkin nanti teman-teman kalau ada yang bisa membantu. Love. Love yang mana? Ada si infatuation, dan itu terkait dengan yang namanya sayang. Tapi yang grade yang lain apa? Nah, mengapa? Di dalam bahasa Indonesia ada sayang, ada cinta, ada kasih. Itu grade yang berbeda. Sama dengan senang, gembira, dan bahagia. Sayang itu masih sangat egois. Relasi 2 orang yang masih sangat egois. Pikirannya adalah diri sendiri. Sayang kalau putus. Sayang kalau hilang. Ya karena tidak menguntungkan lagi dirinya sendiri, bukan? Tapi sayang itu adalah relasi yang 2 orang, atau yang 2 orang, atau dalam konteks umum adalah yang dalam keluarga juga, kalau itu masih memikirkan diri sendiri saja. Cinta itu sudah naik kelas sebenarnya, tapi tetap masih ada pamrih. Seperti kalau di dalam janji perkawinan, bukan? Laki-laki mau memberikan dirinya kepada seorang perempuan, menjadi istrinya. Tapi tentu saja perempuan itu biasanya masih cantik, masih sehat, masih segar, bukan? Jadi masih ada pamrih. Tapi kalau kasih, nah Yesus sendiri memberikan contoh, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan dirinya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah kasih. Jadi total, agape dalam bahasa Yunani yang belum kelihatan dalam bahasa Inggris. Tapi kasih di dalam bahasa Indonesia adalah total. Nah, dengan demikian, kalau kita bisa mengasihi secara total, maka kita akan bahagia. Maka ada hubungannya. Kalau kita itu hanya baru menyayangi, kita baru senang. Tapi kalau kita mencintai, kita akan gembira. Tapi kalau kita bisa mengasihi, maka kita akan bahagia. Maka tadi kalau dikatakan di dalam relasi suami istri, bahagia adalah kalau seorang laki-laki dan perempuan itu sungguh saling memberikan dirinya secara total. Itulah bahagia, itulah kasih. Memang, sekali lagi, nggak gampang sebagai manusia. Maka, disitulah saya mengingatkan bahwa Yesus itu jalan. Bukan sekedar guru, tapi dialah jalan, dialah contoh. Tapi memang jalannya itu nggak gampang, betul sekali. Jalannya itu sempit melalui pintu yang sesak. Kalau mau cari yang gampang, ya bukan akan masuk kebahagiaan, tapi hanya cari senang saja. Tapi senang itu nggak abadi. Senang itu malah bisa mencelakakan kita. Itu yang diingatkan Yesus dengan
masuklah melalui pintu yang sesak itu. Nah, kita mau masuk yang mana? Tapi ada contoh lain sekarang. Siapa yang paling berbahagia di dunia ini selain Yesus? Tentunya kita sebagai orang Katolik langsung menyebut dengan gampang. Yang berbahagia ialah siapa? Mari kita baca di dalam Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Dikisahkan pada waktu itu ada seorang perempuan yang berkata kepada Yesus yang sedang berkhotbah, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Dengan kata lain sebenarnya, waduh, pasti mamamu bangga banget ya punya anak ganteng, punya anak top, punya anak terkenal, punya anak pinter, punya anak suci seperti kamu. Mamamu pasti bangga banget, pasti bahagia banget. Ini, bukan. Yesus mengatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Apakah itu berarti Yesus mengatakan Bunda Maria tidak berbahagia? Oh, tidak. Bunda Maria jelas bahagia. Dan Yesus menggarisbawahi bahwa mungkin ada rekan-rekan dari gereja lain menafsirkan, oh, tuh, lihat, Yesus tidak mengatakan bahwa Maria bahagia. Ya, itu tafsiran mereka, tapi tafsiran kita jelas bahwa yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya, itu jelas-jelas juga menunjuk pada Bunda Maria. Bukankah Bunda Maria berani mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu? Maka pasti Bunda Maria bahagia. Tapi kebahagiaan Bunda Maria tentunya adalah ketika mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jadi bukan karena mempunyai anak yang hebat, bukan hanya mempunyai harta yang luar biasa yang bisa diwariskan kepada 7 turunan. Tidak. Kebahagiaan adalah mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Dengan kata lain, kebahagiaan itu sungguh-sungguh ketika kita memprioritaskan Tuhan di dalam diri kita dan kita melaksanakan kehendak Tuhan. Persis seperti dikatakan atau di dalam gambar ini gambar favorit saya juga. Mungkin Anda pernah tahu gambar ini, dan pasti tahulah. Apa yang dilukiskan dari gambar ini? Ini adalah apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu bab 3 ayat 20. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Coba bayangkan, kalau kita itu bisa makan bersama dengan Tuhan, makan bersama dengan paus saja kita bahagianya minta ampun kok. Apalagi dengan Tuhan, ya kan? Dan Tuhan itu mau masuk dalam diri kita, mau makan bersama dengan kita. Tapi kan dia nggak bisa mendobrak pintu. Kalau Tuhan itu mendobrak pintu kita, maka Tuhan memperlakukan kita sebagai robot, bukan sebagai manusia. Nah, Tuhan itu mengetuk, menawarkan kebahagiaan itu setiap hari, setiap kali. Cuma masalahnya adalah, satu, kita mendengarkan nggak tawarannya? Yang kedua, kita membukakan pintu apa enggak? Karena di sini kan dikatakan, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, jadi ada 2 syarat dong. Mendengar dan membukakan pintu. Jadi masalahnya, kalau kita itu belum bahagia dan belum bisa menerima tawaran kebahagiaan Tuhan, maka sebenarnya mungkin kita itu belum bisa mendengar tawarannya dan belum membukakan pintu. Dan disitulah sebenarnya kalau kita itu belum berdoa dengan benar. Mengapa kita belum berdoa dengan benar? Karena sebenarnya berdoa adalah sebuah upaya untuk sungguh-sungguh membuka diri, sebuah olah rohani. Berdoa itu bukan soal minta, mohon, tapi mendengarkan Tuhan dan membukakan pintu bagi Tuhan. Maka kalau orang Katolik itu juga berpuasa, itu adalah latihan, bukan untuk memaksa Tuhan, bukan untuk menyuap Tuhan, tapi untuk membukakan pintu bagi Tuhan, supaya kita bisa meresapkan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Di sanalah kita akan bahagia dan membutuhkan upaya yang tidak ringan. Karena memang
sekali lagi, kita harus sungguh-sungguh belajar memfokuskan hidup kita pada Tuhan. Percaya bukan sekedar di dalam mulut, bukan sekedar di dalam hati, tetapi juga mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, dan di sanalah kita akan sungguh-sungguh mendapatkan sukacita penuh. Karena sukacita penuh adalah ketika kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Teman-teman, udah lebih dari setengah jam saya ngoceh, maka saya cukupkan sekian dulu deh. Nanti mungkin ada sharing atau pertanyaan, saya persilakan. Saya kembalikan kepada Riana dan Andy. Silakan. Terima kasih Romo. Terima kasih, Romo. Seperti biasa, kalau Romo Jesuit yang ngomong, dalam banget. Dalam banget. Saya sempat ikutan 40 minggu Ignatian spiritual. Dan saya bilang, wih, dalam banget. Ya. Dan memang sih, kalau tadi, dan terima kasih Romo udah memilah semua dengan begitu jelas, dengan begitu baiknya. Dan terima kasih banyak untuk makalah yang udah Romo siapin demikian rupanya, dan benar semua kembali ke relasi pribadi kita dengan Tuhan. Ini ada satu bapak yang nitip pertanyaan, nggak berani nanya toh. Jadi bapak ini bertanya, apakah perbedaan antara spirit dan soul bagi kita, Romo? Tuh, Romo ada jawabannya nggak? Ada dong. Kan tadi sebenarnya sudah saya share lagi deh. Ini bedanya di mana tadi? Sebentar. Saya Mungkin sudah terlalu cepat, Romo. Jadi wait. Oke. Nah, kok hilang ya malah? Sebentar. Nah, tadi saya ini. Ini bedanya. Soul and spirit. Itu kan? betul, Romo. Nah, spirit itu terkait dengan conscience, intuition, sementara soul itu mind, emotion, will. Maka dalam bahasa Indonesia, jiwa. Jiwa itu adalah psike, yang dipelajari oleh psikologi. Dan kita tahu kan, psikologi itu mempelajari jiwa, ilmu jiwa. Jadi bukan ilmu spirit, bukan ilmu roh. Tapi spiritnya ini adalah spirit roh ya, bukan spirit yang berarti liquor. Jadi kita tahu kalau soul and spirit, memang di sini kadang-kadang kita sedikit dibingungkan karena memang realitas atau dimensi spiritual itu adalah yang paling banyak tanda petik ditolak oleh mereka yang sekuler. Sementara kita yang religius, ya tentunya mengandaikan bahwa manusia punya 3 dimensi. Ya kan? Tapi kalau mereka yang sekuler, ya paling 2 dimensi tadi. Apalagi yang ateis, nah mana ada. Kalau kita percaya Tuhan, berarti ada relasi yang dalam, bukan sekedar kebutuhan batin. Begitu. Baik, Romo, terima kasih. Mungkin ada teman-teman di sini ada yang mau bertanya tentang topik hari ini. Saya jadi ingat waktu itu kita sempat punya acara sama Romo Effendi. Dan kita ngomongin soal 3 jenis kasih itu loh, agape, eros, terus philia. Itu loh. Jadi Romo ngejelasin soal itu. Masih ingat. Ya. Ada yang mau bertanya teman-teman tentang topik hari ini kepada Romo? Silakan, ada yang mau bertanya. Jangan saya dan Andy terus yang nanya. Nanti acara kita bertiga. Oke, ini ada yang bertanya, Romo. Ya. Santa Teresa dari Avila pasti ini sudah menjalankan sabda bahagia, tapi sepertinya hidupnya penuh kekeringan jiwa. Apakah dia salah mengerti tentang kekeringan jiwanya? Oh, Santa Teresa dari Kalkuta. Oh, saya tahu ini waktu pas
menjelang akhir hidupnya, Mother Teresa menulis kalau dia punya kekeringan jiwa. Dan itu yang dia tulis di suratnya. Dan apakah itu salah, Romo? Karena salah jalan atau karena memang Tuhan membiarkan itu terjadi? Kok kenapa sampai orang udah memberikan semua untuk Tuhan? Kok kenapa hidupnya masih penuh dengan kekeringan jiwa itu? Apa yang membuat kuliah-kuliah di Penn State karena atau di Harvard lebih dicari daripada universitas gampangnya di Jogja deh? Mengapa? Bukan soal mahalnya, bukan soalnya. Coba yang dicari apa? Quality, bukan? Ya, prestisnya, Romo. Bukannya prestis saja, tapi quality-nya kan. Quality, prestis itu terkait dengan quality. Apa sih yang menentukan quality itu? Apa yang menentukan quality? Hasilnya yang dihasilkan dari universitas. Hasilnya, yes. Tapi hasil itu berarti, seperti tadi saya katakan soal sekolah. Mana lebih sulit? Ujian di Penn State dengan gampangnya di universitas lokal di Jogja deh. Gitu. Mana yang lebih sulit ujiannya? Ya pasti di Penn State lah, Mo. Ya berarti lah, begitulah. Bunda Teresa dari Kalkuta mendapatkan ujian lebih berat supaya bisa memberikan kesaksian kepada kita bahwa kalau kita bisa menjalani ujian itu dengan baik, maka kebahagiaan yang lebih quality-nya menjadi lebih dalam. Ya kan? Gitu aja. Sama dengan musik, kayak mungkin sama seperti kayak ujian SD sama ujian SMP, Ya ujian dong. SMA, ujian kuliah itu kan beda-beda kan. Iya dong. Nggak mungkin anak SD ikut ujian SMA. Iya. Nggak Betul. mungkin anak kuliah ikut ujian SD dia bisa, oh ini ujiannya terlalu ecek-ecek banget gitu loh. Dan setiap manusia dipanggil apa? Menjadi sempurna seperti Bapa adalah sempurna, bukan? Jadi, selama kita masih hidup, kita akan mendapatkan ujian. Begitu. Ujian masing-masing punya kemampuan ya, Romo ya? Iya dong, iya dong. Anak SD ya ujiannya SD. Ya nggak mungkin lah kalau anak SD ujiannya SMA nggak lulus. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu kalau kita pikir kita udah PhD padahal masih SD. Itu yang problem. Ya, problemnya adalah Ya, itu. Nah, justru tadi saya mengatakan kita ini masih anak-anak atau remaja atau dewasa. Nah, itu kita harus menyadari lebih dahulu. Kalau kita itu obsesinya masih kebutuhan fisik, maka sebenarnya kita masih anak-anak. Tapi kalau obsesi kita itu sudah lebih tinggi, tetapi yang dicari-cari adalah harga diri, kebanggaan. Gampangnya hidup itu hanya dipenuhi dengan aksesori-aksesori, mobilnya apa, bajunya apa, tasnya apa, gelar-gelarnya apa. Haha, itu masih remaja. Tapi kalau kita sudah dewasa, harusnya sudah bisa merelatifkan semuanya itu. Silahkan mengukur diri. Ini remaja, dewasa, anak-anak bukan soal usia, tapi soal sikap. Ya. Berarti betul ya, apa yang saya kasih di pembukaan acara kita, kedewasaan itu adalah pilihan. Kita menjadi dewasa atau enggak. Tuh, banyak orang yang udah umurnya tua, tapi sikapnya masih kayak anak-anak. Orang-orang yang udah dewasa, tapi pemikirannya masih pemikiran seperti anak kecil. Dewasa masih suka nangis-nangis, kayak tadi Romo bilang. Yang suka nangis-nangis kalau lagi lapar, nangis-nangis kalau lagi haus, nangis-nangis kalau lagi dalam kesulitan. Ya, jadi ya sebenarnya adalah kita butuh sadar siapa kita dan di mana level kita. Nah, terus gimana caranya kita untuk naik kelas?
Tuh loh, pasti kan juga ada butuh proses. Setelah kita mengetahui level kita ada di mana, misalnya contoh, level kita sekarang masih anak-anak nih, ya, masih suka nangis-nangis, yang masih butuh kebutuhan fisik lah gitu loh. Gimana caranya kita untuk bisa naik kelas untuk menjadi orang yang lebih dewasa, untuk menjadi orang yang lebih enggak ya remaja lah, misalnya dari remaja gimana untuk menjadi orang dewasa, pasti butuh proses, Tomo. Nah, menurut Romo gimana? Apa yang kita harus lakukan untuk kita menjadi dewasa dalam iman seperti itu, Mo? Coba mari kita ingat apa yang dikatakan Yesus tentang memindahkan gunung. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Apa coba katanya? Kalau engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi, maka engkau dapat memindahkan gunung. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa gunung harus dipindahkan? Kenapa gunung harus dipindahkan? Nggak pernah nyala Tuhan Yesus, kenapa gunungnya harus dipindahin? Iya, gunung tadi itu adalah simbol dari kesulitan-kesulitan kita. Simbol dari halangan-halangan yang kita pandang sebagai halangan-halangan dalam hidup kita. Yang mau kita singkirkan dalam hidup kita. Pengalaman-pengalaman yang menyakitkan dalam hidup kita. Itulah gunung. Ya kan? Tapi coba perhatikan, iman sebesar biji sesawi saja. Iman itu apa? Nah, pertanyaannya. Iman itu apa? Tadi kan saya sudah tanya, iman itu apa? Iman adalah ketika kita seperti tadi sudah berkali-kali saya katakan, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Kata kunci kita sebagai pengikut Kristus, itu bukan Yesus sebagai Tuhan, bukan. Kuncinya adalah Allah adalah Bapa. Itu kunci. Karena yang diajarkan Yesus adalah Allah sebagai Bapa, bukan? Bapa itu adalah simbol atau kata yang merangkum kebaikan yang total, yang menyertai kita, yang memeluk kita, mengampuni kita, melindungi kita, tapi juga mendidik kita, bukan? Maka tadi di dalam lagu pembukaan tadi kita nyanyi apa? Masih ingat lagunya tadi? Lagu pembukaan? Semua baik, Romo. Semua baik. Karena Bapa itu baik, bukan? Jadi semua yang kita alami itu baik. Itulah iman. Jadi, kalau semua itu baik karena Bapa itu maha baik, jadi gunung itu harus disingkirkan apa enggak? Enggak perlu. Enggak perlu. Jadi, yang diubah adalah cara pikir kita, sikap kita. Pengalaman yang paling pahit secara manusiawi mau kita buang, mau kita hilangkan. Tapi mungkin apa enggak? Ya enggak mungkin lah. Ya kan? Tapi, kalau sikap kita berubah, bahwa itu semua baik. Ujian waktu sekolah itu enggak menyenangkan. Tapi sekarang kita bisa mengatakan, kalau aku enggak ada ujian, aku enggak naik kelas. Sama, kalau semua pasti pernah entah diomongin anaknya atau pernah ngomongin mamanya bahwa mama itu bawel, ya kan? Tapi saya sadar kalau ibu saya dulu nggak bawel, saya nggak ada di depan Anda sekarang. Jadi apa? Itulah memindahkan gunung, bukan memindahkan dalam arti fisik, tapi memindahkan cara pandang dari yang jelek menjadi baik. Jadi itu yang pertama harus kita lakukan, bahwa melihat bahwa ujian itu adalah sebagai sarana untuk naik kelas. Itu cara pandang lebih dahulu deh. Seperti kalau kita menjalani ujian, itu berat kalau memang nggak tahu tujuannya. Tapi kalau tahu tujuannya, pasti kita akan menjalani dengan lebih baik. Itu pertama. Tapi yang kedua adalah, mari kita usahakan sebisa mungkin. Sedikit demi sedikit. Karena apa? Tuhan itu tidak memperhatikan hasil sebenarnya, tapi memperhatikan proses. Coba perhatikan aja di dalam
Injil Matius 13 ayat 8. Ada yang berbuah 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Itu berarti apa? Bukan soal 100 kali lipat, bukan soal angkanya, tapi prosesnya. Jadi kita pun setelah sikap bahwa ujian itu adalah baik, pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan, termasuk sakit, kecuali kalau salah kita sendiri ya. Kalau kita nggak tahu sebabnya, tapi kemudian harus mengalami sesuatu yang tidak enak, kita harus melihat di balik itu ada apa. Dalam bahasa iman kan ada yang namanya blessing in disguise. Kita melihat apa? Blessing. Tuhan itu baik kok. Tapi yang kedua, tentunya kita usahakan untuk mengatasinya. Kita nggak usah membanding-bandingkan dengan orang lain, karena tadi kalau orang lain bisa berbuah 60 kali lipat, ya mungkin karena memang dia mempunyai tanda petik talenta yang lebih baik dari kita. Yes, oke. Yang penting kita prosesnya. Termasuk yang sering saya jadikan contoh adalah kita itu susah sekali bisa keluar dari dosa marah misalnya. Ada yang mengira bahwa berdosa marah itu begitu ngaku dosa langsung bisa dihilangkan besok paginya. Enggak. Tapi kalau kita bisa sedikit saja mengurangi marah, jadi dari nada, misalnya dari nada marahnya 100 desibel menjadi 50 desibel, itu sudah lumayan. Itulah usaha. Jadi sikap yang kedua adalah kita berusaha, serahkan semua pada Tuhan. Dan yang ketiga tentu saja menyadari diri sendiri bahwa kita memang dipanggil untuk menjalani ujian itu. Saya paling suka sebenarnya ketika menggambarkan Yesus sebagai tukang kebun yang mencangkul kita, bukan? Anda bisa melihat itu di dalam perumpamaan tentang pohon yang tidak berbuah, yang harus dicangkul tanahnya. Itulah Tuhan itu mencangkul kita dengan kesulitan-kesulitan. Dan kita harus, itulah ujian. Dan kita harus menyerahkan diri. Karena Tuhan itu Bapa. Bapa adalah kebaikan. Begitu. Terima kasih Romo. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi ada beberapa yang unmute. Ada yang mau bertanya? Ada yang berani bertanya sama Romo? Silakan. Patricia atau yang lain? Ya, Patricia ada pertanyaan ke Romo? Silakan. Oh, apa ya? Oh, mau pertanyaan pertama, kapan ke DC lagi? Pertanyaan kedua, dosa marah. Nah, itu memang benar mau kalau setelah sembahyang dan minta, Tuhan maaf saya marah. Besoknya masih marah. Nah, itu berarti mesti terus-terusan ngaku dosa kamu? Atau mesti apa gitu ya? Eh, istilahnya let it go ya, Mo ya? Itu gimana ya, Mo? Kadang-kadang sampai ke titik untuk, oke, saya mau let it go. Itu tiap orang lain ya, Mo? Ya. Pertanyaan pertama gampang jawabannya, lagi nabung. Yang kedua, tadi betul, bagaimana kita pertama-tama membangun yang namanya mindset. Tentu saja bukan sekedar mindset, tapi mindset rohani. Tapi saya tuh berkali-kali mengatakan sebenarnya inti iman Kristiani adalah menerima Allah sebagai Bapa. Itu bagi saya, kalau itu dimasukkan terus-menerus, maka kita bisa kok mengubah mindset. Maka tadi, kembali, wah kita harus berdoa. Iya, berdoa, tapi bukan soal berdoa itu bukan soal aku minta, Tuhan beri aku kekuatan. Enggak, tapi mencoba mendengarkan dan memahami pengalaman-pengalaman itu. Merenungkannya. Bukankah Bunda Maria, ketika tadi saya katakan adalah seorang yang berbahagia karena mendengarkan dan menjalankan kehendak Bapa, bukan hanya ketika dia mengatakan aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, tapi coba perhatikan juga bahwa Bunda Maria ketika Yesus hilang di bait Allah,
Lalu kemudian Yesus ditemukan, lalu Yesus mengatakan, ngapain sih mama cari aku? Coba deh, Anda punya anak 12 tahun, terus dicari-cari seharian, begitu ketemu, ngomong, ngapain sih mama cari aku? Sebel nggak? Marah nggak? Marah lah. Saya yakin Bunda Maria pun marah. Tapi kemudian dikatakan, Maria merenungkan perkara itu di dalam hatinya, kan? Menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi apa? Merenungkannya. Demikian juga, pengalaman yang membuat kita marah harus kita renungkan. Kenapa sih begitu? Supaya kita tidak, tanda petik, emosional begitu saja. Karena emosional adalah sebenarnya pada bagian ego kita. Tapi, kalau kita merenungkannya, bukan tidak mungkin kita bisa mempunyai perspektif yang baru terkait dengan pengalaman itu, sehingga kita tidak perlu marah dan kita bisa merelatifkan kemarahan kita. Bukankah Tuhan itu memberikan kesabaran bukan dengan menjatuhkan kesabaran itu begitu saja, tapi dibentuk. Karena kita juga mempunyai benih kesabaran. Tapi membentuknya adalah dengan memberikan ujian-ujian, memberikan dalam bahasa patung ya dipahat-pahat gitu kan. Dan dipahat itu sakit, nggak enak. Tapi disitulah kita akan bisa mendapatkan yang namanya kesabaran. Begitu, Patricia. Jadi ingat ceritanya Saint Philip Neri. Saint Philip Neri itu minta sama Tuhan rahmat kesabaran. Dan apa yang Tuhan kasih adalah pencobaan lagi, orang yang ngeselin, sampai dia bertanya-tanya, Tuhan, aku minta kesabaran dari Tuhan. Kok kenapa yang dikirimin kayak beginian terus? Jawaban Tuhan cuma, kamu perlu latihan. Kalau enggak latihan, kamu enggak akan bisa jadi sabar. Jadi kita perlu latihan untuk mendapatkan itu. Saya jadi ingat satu loh, Romo. Ini baru kejadian tadi pagi sih sebenarnya. Jadi tadi pagi tuh saya ke gereja, misa Jumat pertama kali di sini. Jadi begitu saya buka pintu pakai jaket, for some reason tas saya, handphone, kunci rumah, kunci mobil saya taruh di dalam tas, dan ketika saya pakai jaket saya dan pintu tergabruk, tas di dalam mobil. Wah, udah gitu saya bilang, waduh, gimana cara bukanya? Dan kekunci. Dan saya cuma bilang, waduh, Tuhan, ini lagi mau misa dan tas ada di dalam, dan saya punya dua pilihan. Saya mau marah, terus saya minta tolong untuk bukain pintu, jadi tujuan saya mau ke gereja jadi terganggu, atau saya mau let go dan pergi ke gereja, terusin untuk misa, terserah Tuhan. Saya ngomong-ngomong sama Tuhan, saya tanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Saya harus terusin ke gereja atau saya mesti urusin ini mobil? Panggilan hati kecil saya cuman terusin ke gereja. Ya sudah, saya masuk ke dalam gereja. Saya tinggalin tuh. Padahal itu tas kelihatan dari depan pintu, dari pintu mobil itu udah kelihatan ada tas saya, ada dompet, ada kunci, ada segala macam. Jadi kalau ada mau orang jahat mau hancurin kaca mobil saya, bisa langsung ambil barang saya. Tapi saya cuma punya satu keyakinan, oke, saya let go. Karena saya percaya Tuhan pasti lagi ngerjain sesuatu. Begitu sampai di dalam gereja, saya waktu pas duduk ikut misa, lagi berdoa, saya cuma, Tuhan ingetin sesuatu. Saya cuma berasa di situ, saya datang dan nggak bawa apa-apa. Saya benar-benar datang telanjang, nggak bawa apa-apa. Dan di situ saya menyadari kalau Tuhan mencintai saya, apa adanya saya, bukannya karena apa yang saya bisa, bukan karena apa yang saya punya, tapi Tuhan mencintai dan menerima saya apa adanya. Saya sungguh berasa kalau saya dicintai oleh Tuhan. Dan perasaan dicintai dan perasaan diterima itu regardless apapun yang keadaan kita, dengan ketidakmampuan kita, ketidakpunyaan kita, itu yang saya berasain, wow, this is love. Ini yang cinta agape yang Tuhan miliki dan
Tuhan berikan kepada kita manusia. Dan saya yakin banget gitu loh, pulang gereja no matter what pasti ada yang bantuin saya bukain pintu, atau ada yang bantuin saya untuk ngurusin segala macam. Itu keyakinan itu kuat banget dalam hati saya. Benar, waktu pas pulang saya minta bubar gereja, terus saya cuma ngelihat ada satu orang yang memang aktivis di gereja, tuh saya langsung samperin, saya bilang, saya kekunci mobil saya, bisa tolong nggak? Istrinya langsung bilang, oke, saya teleponin AAA. Kamu punya account? Saya punya, tapi semua di mobil. Tuh, ya saya teleponin segala macam. Sambil menunggu AAA datang, road service, kita sempat ngobrol-ngobrol. Udah gitu terus ada Romo, kepala paroki kita kebetulan keluar, dan kita ngobrol sama Romo, Father, bla bla bla, kita cerita-cerita. Terus ada Romo tamu di situ, dan kita tanya Romo tamu itu siapa, karena nggak memperkenalkan diri, jadi kita nggak tahu siapa. Terus langsung dia mention, oh ada Romo tamu, siapa gitu loh. Saya kenal Romo itu. Kita ketemu 12 tahun yang lalu di misa gereja dekat rumah saya, dan saya bilang, oh saya kenal. Saya bilang, saya boleh say hi nggak? Ya udah, saya say hi. Akhirnya saya punya kesempatan untuk say hi ke Romo. Begitu saya ketemu sama Romo itu, dan saya langsung bilang, Romo, Tuhan lock me out karena Tuhan mau saya ketemu Romo juga. Kalau saya nggak ke lock out, saya nggak ketemu Romo. Dan saya bilang, wow, pertemuan yang luar biasa. Ya, saya diingatkan ketika saya bertemu dengan Romo itu, saya diingatkan dengan kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang saya rasakan dari Romo waktu itu ketika mama saya baru meninggal. Dan Romo itu datang berkunjung, dan saya banyak dapat kekuatan dari homili-homili yang Romo bawakan di misa harian. Jadi saya bilang, aduh, saya bersyukur sekali kepada Tuhan untuk kesempatan itu. Dan di situ benar-benar Tuhan memperlihatkan kalau you know what, everything happen in our life for a reason. Nggak ada yang terjadi tanpa Tuhan lagi ngajarin kita. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah proses di mana Tuhan lagi ngajarin kita sesuatu. Problemnya adalah kita peka apa enggak sama apa yang lagi Tuhan kerjain dan Tuhan ajarin ke kita. Kadang-kadang kitanya yang nggak peka, karena kitanya yang sibuk sendiri dan berisik sendiri dengan berbagai macam urusan dan ego kita. Jadi itu sharing saya sedikit, dan saya bersyukur sekali kepada Tuhan untuk kesempatan itu, dan saya bilang, wow, luar biasa ya, Tuhan kita luar biasa ya. Dari pengalaman yang simpel begitu, dan saya berasa banget gitu loh, wow, Tuhan mengasihi. Oke, baik, Ibu Astrid, ada pertanyaan apa Bu Astrid? Silakan bertanya sama Romo Andang. Pertanyaan terakhir. Ya, minta maaf tidak mengaktifkan video dulu Bu Riana. Selamat pagi Romo. Terima kasih Bu Riana atas kesempatannya. Ada yang mau saya tanyakan Romo. Kalau boleh cerita sedikit sekaligus saya juga bertanya. Saya pernah berobat ke salah satu psikiater karena memang banyak masalah hidup yang terjadi dalam diri saya begitu ya, dan saya benar-benar minta peneguhan Tuhan gitu. Makanya saya mencoba join ke beberapa komunitas supaya api semangat dan iman itu tetap ada. Pada saat saya mendapatkan diagnosa bahwa saya itu mengalami anxiety, kemudian depresi, sekaligus PTSD, itu karena post-traumatic syndrome karena kehilangan begitu Romo. Kemudian saya merasa bahwa saya udah titik lemah nih gitu. Bahkan saya juga udah sempat ngobrol sama Bu Riana juga gitu kan. Saya harus dobrak nih apa yang ada di dalam diri saya. Kenapa Tuhan, kenapa? Saya masih terus mencari. Sampai akhirnya saya ketemu dokter dan saya dibilang seperti itu. Justru itu membuat saya makin bingung gitu. Saya bekerja juga jadi nggak benar gitu ya, banyak pekerjaan yang tertunda gitu kan. Dan lingkungan-lingkungan yang membentuk saya jadi anxiety itu bukannya memberikan support gitu ya, memang udah negatif di awalnya. Sehingga pada suatu saat saya memutuskan untuk saya harus berbuat sesuatu begitu. Cuma memang saya saat itu
nggak tahu ya Romo, apakah saya sudah melibatkan Tuhan atau belum gitu. Apakah ini tergesa-gesa atau tidak, dan apakah saya egois atau tidak gitu. Karena saya hanya ingin perasaan gembira, feeling happy gitu ya, senang gitu. Apakah dengan saya memutus siklus anxiety saya dengan saya, maaf Romo, saya pindah bekerja. Saya memang sudah pindah bekerja dan saya merasakan hati saya lebih senang, pikiran saya lebih tenang. Itu Romo, saya mau tanya apakah saya egois gitu ya. Tapi memang jujur setelah saya pindah, kebahagiaan itu mulai terasa. Kemudian suami dan saya masih punya baby, tapi saya merasakan suami juga support, keluarga juga support, dan baby saya tidak menjadi masalah gitu ya. Saya tetap bisa bekerja dengan baik dan menjadi diri saya sendiri, bahkan saya punya kesempatan dan saya merasa punya perasaan saya diterima dengan baik. Namun masih ada, karena saya punya beberapa mental illness, saya minta maaf teman-teman, saya mengakui kelemahan diri saya punya sakit itu gitu ya. Saya mungkin merasa bahwa depresi saya sudah teratasi, anxiety saya sudah teratasi, tapi post traumatic syndrome saya itu merasa kehilangan, saya harus mampu untuk merelakan dan mengampuni. Ternyata begitu saya pindah kerja, saya masih di lingkup orang-orang yang dulu di masa lalu saya itu pernah membuat saya sedih gitu. Ternyata saya harus di lingkup pendidikan yang gerejanya ketemu orang itu, melewati jalan yang orang itu lagi gitu kan. Pernah ya, intinya ini gimana ya Tuhan ya, saya harus berbuat apa, saya harus mendoakan terus, tapi saya juga kadang masih sedih gitu ya, meskipun saya udah senang, saya bahagia. Itu Romo, saya minta dibantu dijawab. Ini sebenarnya maunya Tuhan bagaimana ya? Apakah saya bisa mencapai kebahagiaan saya seturut apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya? Karena saya masih meraba-raba. Itu Romo. Terima kasih Bu Riana. Terima kasih Romo. Terima kasih Bu, sharingnya. Dua hal yang ingin saya tekankan, meskipun tentu saja tidak bisa menjawab semua yang diharapkan. Tapi dua hal yang bagi saya penting untuk kita perhatikan. Lagi-lagi cara pandang. Yang pertama, kalau anak Anda sekolah, tapi ternyata ujiannya terlalu berat dan ternyata kemudian menjadi stres, wajar nggak kalau kemudian dipindahkan ke sekolah yang lebih cocok? Wajar. Karena juga Tuhan mengatakan bahwa Dia memberikan ujian, pencobaan, tidak melebihi kekuatan kita, bukan? Jadi kalau kita memang benar-benar sudah sangat stres, ya tadi pindah pekerjaan, that's okay. Gitu kan? Itu satu. Jadi yang kedua, kalau ketika tadi dikatakan bahwa kita diajak untuk mengasihi supaya kita bahagia. Mengasihi itu apa sih? Mengasihi adalah memberi, bukan? Jadi kuncinya adalah ketika konsentrasinya adalah memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Nah, tapi masalahnya adalah kita tuh sering mengira bahwa memberikan yang baik itu berarti adalah yang gede-gede, yang keberhasilan-keberhasilan dan segala macam. No. Saya mau menggarisbawahi bahwa berkat yang kita berikan kepada orang lain itu adalah salah satunya yang justru yang bagi saya paling penting adalah inspirasi bagaimana kita mengatasi kelemahan kita. Bukan soal keberhasilan mengatasi itu, tapi usaha untuk mengatasi kelemahan kita, itulah yang bisa memberikan. Jadi sebenarnya, kalau kita itu mempunyai kelemahan, kalau kita itu mempunyai kekurangan, sebenarnya kesempatan berbuah itu juga lebih banyak lagi. Sebenarnya, ya kan? Karena apa? Ketika kita berusaha mengatasi, dan kita itu berusaha memang berjuang untuk tetap menghadapi dengan tenang, itu sendiri berkat bagi orang lain. Saya sangat terinspirasi kisah hidup seorang yang mungkin teman-teman semuanya pernah tahu, Nick Vujicic dari Australia yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, bukan?
Bagaimana dia menjadi berkat bagi orang lain? Justru karena dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Ya kan? Ketika dia bisa menyikapi kekurangannya, tapi kemudian dia berkembang dengan kekurangannya itu, maka dia memberikan inspirasi pada orang lain. Demikian juga kita. Kalau kita itu bisa menyikapi kekurangan kita, nggak usah berhasil, nggak apa-apa, tapi kita menyikapi dengan sungguh-sungguh, itu sudah berkat bagi orang lain. Sudah menjadi kekuatan bagi orang lain. Karena kalau kita itu yang dibagikan hanya keberhasilan-keberhasilan, nanti malah orang-orang, dia memang bisa, aku nggak bisa. Tapi kalau kita itu ternyata lemah, kita kurang, tapi kemudian kita berjuang, nah itu akan menjadi berkat yang berlimpah-limpah. Begitu Bu Astrid. 2 hal saja dulu. Ya. Terima kasih banyak Romo. Kembali. Ya, terima kasih Bu Astrid untuk pertanyaannya dan terima kasih Romo untuk jawabannya. Ya, betul Romo. Apa yang Romo bilang, menyikapi apa yang kekurangan kita dan memberi yang terbaik dari kekurangan tersebut. Tuhan memberikan kepada kita kelebihan dan pasti kita juga punya kekurangan. Kita bukan orang-orang yang sempurna. Kita istilahnya tuh kita tuh masih dalam proses untuk memperbaiki diri sepanjang kita hidup untuk menjadi lebih baik. Dan ya saya percaya sekali semua butuh proses. Dan terima kasih Romo untuk jawaban untuk topik ini begitu dalam. Sekali lagi begitu dalam dan saya percaya kalau bisa menjadi berkat untuk banyak orang Romo di sini yang masih mencari apa kebahagiaan dalam kehidupan mereka dan saya percaya banget kalau video ini bisa memberkati banyak orang di luar sana yang masih dalam proses pencarian diri dan semoga menjadi berkat. Dan seperti biasa, sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, saya akan share screen untuk bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih untuk pembicara kita hari ini, Romo Andang Binawan. Silakan mengirimkan Zelle ke Riana, saya, di 650-580-3488 di Amerika. Atau buat yang teman-teman di Indonesia bisa ditransfer ke Yosi Santoso BCA Cabang Semarang, account number 18222222077. Dan tolong dikirimkan bukti transfernya ke saya, di WhatsApp aja ke saya, jadi saya tahu siapa-siapa yang masuk ke account di Indonesia. Dan terima kasih untuk kemurahan hati teman-teman, 100% apa yang kita terima dari teman-teman, semua kita akan berikan untuk karya dan pelayanan dari Romo Andang. Terima kasih. Dan sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, kita punya banyak video-video yang kita sudah buat dan kita upload di channel YouTube PDK Maria Bunda Allah. Kita punya lebih dari 59 video-video yang kita tampilkan di sana dengan berbagai macam topik dan berbagai macam pembicara yang ada, bagus-bagus semua. Salah satunya of course Romo Andang. Nanti jangan nanti Romo jangan kapok untuk kita undang kembali untuk acara yang akan datang dengan topik yang berbeda. Semoga nggak terlalu dalam seperti hari ini. Dan bicara sebagus. pasti bagus. Romo Jesuit hebat-hebat masalahnya dan dalam-dalam. Dan acara itu masalahnya. Nah, kan itu dia Romo. Sumber masalahnya. Oke. Good problem ya, Romo yang good problem. Good problem. Nah, acara selanjutnya adalah 2 minggu yang akan datang. Bu Grace, acara selanjutnya sama Romo siapa, Bu Grace? Bu Grace lagi ke toilet. Ya, acaranya berikutnya sama Romo siapa dan tanggal berapa? Selanjutnya dengan Romo Effendi Sunur, SJ, 2 minggu dari sekarang. Oke, waktu dan tempat yang sama di Zoom. Jadi bersama-sama dengan Romo Effendi. Jadi bulan ini topiknya adalah Romo-Romo SJ. Thank you untuk pengumumannya. Dan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, kita akan menutup dengan doa penutup yang akan dilanjutkan dengan berkat.
Boleh Romo untuk doa penutup buat kita, Romo, yang masih dalam pesiarahan. Nih student-student yang masih pada belajar nih, Romo nih. Student-student yang kadang nggak tahu, Romo, kita tuh masih elementary school, udah middle school atau high school. Kadang-kadang kita suka merasa kalau kita udah high school, padahal kita masih elementary school, Romo. Silakan Romo. Terima kasih banyak untuk waktu dan kebersamaan bersama-sama dengan kita, dan semoga nggak kapok untuk beracara dengan kita. Silakan Romo, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Kesempatan kebersamaan kita pada sore, malam, pagi hari ini, di mana kita berbincang-bincang tentang hidup iman kita. Maka supaya kita bukan hanya memahami, tapi juga meresapkan dan juga melaksanakannya, mari kita bersama memohon rahmat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, sekali lagi kami bersyukur atas segala kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, di dalam kehadiran juga para sahabat dan kerabat serta alam raya ini. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami juga melalui kehadiran para sahabat dan kerabat, meskipun juga kehadiran secara virtual seperti pada kesempatan kali ini. Kami percaya bahwa Engkau bukan hanya hadir di tengah-tengah kami, tapi juga melalui saudara-saudara dan sahabat kami. Maka bukalah hati kami senantiasa supaya kami melihat kesertaan-Mu, juga memahami bimbingan dan kehendak-Mu, supaya dengan demikian kami mampu melaksanakannya. Kuatkanlah kami, lindungilah kami, dan berkatilah kami. Demikian juga Bunda Maria dan Santo Yosef, doakanlah kami, supaya kami meneladan cara hidup-Mu untuk mengikuti Tuhan dan mendapatkan kebahagiaan. Maka ya Tuhan, bukalah kami, lindungilah kami, sertailah kami, kuatkanlah kami dengan berkat-Mu, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin, Romo. Terima kasih banyak. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih teman-teman yang boleh hadir dan belajar pada hari ini. Sampai kita berjumpa 2 minggu yang akan datang bersama-sama dengan Romo Effendi Kusuma Sunur. Terima kasih, sampai berjumpa. Tuhan berkati. Terima kasih kembali. Terima kasih Mari, Romo. mari. Sampai next time Terima ya, Romo kasih, ya. Romo. Thank you teman-teman semua. Sampai ketemu. God bless. Thank you, Rik. God Thank bless you you. all. Bye. Yes, you too. Pamit, pamit.